Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Basit. Saya dari Prodi Akuntansi S1. Oke, saya di sini akan coba menjelaskan terkait materi ataupun soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku organisasi. Oke, di sini eh, ada tiga why atau ada tiga yang akan saya jelaskan terkait soal dari UAS. Pertama, ini menjelaskan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan gitu ya. Nah, nanti akan saya coba eh, contohkan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ini bisa mengacu dari berbagai sumber, gitu. Terus yang kedua, ini memberikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Nah, apa saja karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Nah, terus juga yang ketiga ini memberikan argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif gitu ya. Nah, jelaskan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu ya. Oke, oke. Saya sudah tuangkan di PPT, saya ingin share screen. Oke, oke. Pertama ini pengaruh budaya organisasi terhadap eh, kinerja karyawan gitu ya. Oke, baik. Budaya organisasi ini adalah seperangkat nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi dalam dan mempengaruhi cara mereka bekerja gitu ya. Nah, jadi budaya organisasi yang positif ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif gitu. Nah, meningkatkan kerja yang kondusif, terus meningkatkan motivasi, serta memperkuat loyalitas dan komitmen terhadap perusahaan gitu ya. Nah, terus bagaimana budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan gitu ya. Nah, ini ada tiga gitu ya. Eh, yang pertama ini meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ya. Jadi budaya organisasi yang memberikan penghargaan gitu ya, memberikan award dan pengakuan atas kerja keras karyawan gitu ya. Nah, ini dapat meningkatkan motivasi karyawan gitu. Nah, contohnya misalkan Google gitu ya, yang memiliki budaya kerja yang fleksibel, mendukung inovasi dan memberikan penghargaan kepada karyawannya gitu ya. Nah, hal ini mendorong kreativitas dan produktivitas yang tinggi gitu ya. Jadi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja gitu ya dengan memberikan penghargaan gitu ya. Terus yang kedua adalah membangun loyalitas dan mengurangi eh, turnover karyawan ya. Jadi budaya yang menghargai kesejahteraan karyawan ya seperti keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ini dapat meningkatkan loyalitas dan mengurangi tingkat pergantian karyawan gitu ya. Nah, yang kedua ini contohnya kayak Zavos gitu ya. Jadi ini perusahaan e-commerce. Dia memiliki budaya kerja yang menekankan kebahagiaan karyawan. Terus mereka menawarkan bonus eh, kepada karyawan baru ya, yang ingin keluar jika merasa tidak cocok. Nah, untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berkomitmen yang tetap bekerja gitu ya. Nah, terus yang ketiga ini mendorong kolaborasi dan inovasi gitu ya, mempengaruhi kinerja karyawan gitu ya. Jadi budaya organisasi yang menekankan kerja tim dan komunikasi terbuka ini memungkinkan inovasi dan penyelesaian masalah secara efektif gitu ya. Nah, contohnya Netflix itu ya, yang kita udah tahu. Jadi menerapkan budaya freedom and responsibility ya, yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab yang penuh ya, yang terbukti mendorong inovasi gitu ya. Nah, itu eh, soal yang pertama. Terus yang kedua ini peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif itu gimana gitu ya. Nah, yang seperti kita tahu bahwa kepemimpinan ini berperan penting dalam membangun tim yang efektif ya dengan bisa menciptakan visi yang jelas gitu, tujuan yang jelas, mau dibawa kemana gitu ya. Eh, Perusahaan ini mau dibawa kemana, organisasi ini gitu ya. Tujuannya kemana gitu, tujuannya seperti apa, goalsnya itu apa gitu ya. Nah, ini memastikan
komunikasi yang baik juga gitu ya. Karena eh, kalau banyak miskomunikasi mungkin eh, organisasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien gitu ya. Nah, serta membangun kepercayaan di antara anggota tim juga gitu ya. Saling berbaik sangka gitu ya. Tidak mudah eh, saling terhasut gitu ya. Jadi saling percaya antar anggota tim gitu ya. Karena eh, kolaborasi gitu ya. Ataupun teamwork gitu ya. Seperti itu. Ya, terus karakteristik pemimpin yang sukses dalam membangun tim efektif. Ada beberapa karakteristik gitu ya. Nah, di sini saya coba rangkum ada 5 gitu ya. Pertama ada visioner, jelas gitu ya. Jadi pemimpin yang memiliki visi jelas, ini dapat mengarahkan tim ke tujuan atau visi yang sama gitu ya. Dan memberikan motivasi gitu ya kepada bawahannya. Ini contoh Elon Musk gitu ya. Dan visi besar tentang eksplorasi luar angkasa ya, membuat SpaceX menjadi perusahaan inovatif di industri antariksa gitu ya. Nah, terus yang kedua karakteristiknya adalah komunikatif. Nah, jadi pemimpin ini yang efektif harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas gitu ya dan mendengarkan anggota timnya. Jadi harus komunikatif itu dengan anggota timnya. Nah, jangan sampai ada uh, ketidakjelasan terkait komunikasi gitu ya. Karena ini mempengaruhi tadi keberjalanan mengaruhi mungkin keberjalanan visi organisasi tersebut gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan Satya Nadella ataupun CEO Microsoft gitu ya. Yang dikenal sebagai pemimpin yang mendorong komunikasi terbuka di seluruh perusahaan. Ya, yang membantu ini Microsoft berkembang pesat gitu ya. Jadi eh, komunikasi ini berpengaruh gitu ya terhadap berkembangnya suatu organisasi gitu, atau perusahaan. Terus yang ketiga adalah empati dan kepedulian gitu ya, care gitu ya. Jadi pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan tim anggotanya dapat meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawannya gitu ya. Ya, jika pemimpinnya misalkan peduli gitu ya, ngasih tadi ngasih penghargaan gitu. Jadi meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawannya gitu ya. Oh, ternyata pemimpin kita tuh peduli gitu loh. Jadi kita, oh berarti kita harus lebih rajin lagi gitu ya kinerjanya seperti itu. Terus yang keempat adalah mampu menginspirasi dan memberi contoh gitu ya. Nah, jadi harus bisa memberikan motivasi gitu ya. Harus bisa menginspirasi anggota timnya gitu ya. Menggerakkan etos kerjanya gitu ya. Jadi pemimpin yang bekerja dengan dedikasi dan etos kerja tinggi itu, ini akan menginspirasi timnya untuk melakukan yang hal yang sama itu. Ini contohnya mantan CEO Pepsi gitu ya, Indra Nooyi. Jadi kenal sebagai pemimpin yang menanamkan nilai kerja keras dan inovasi gitu. Terus yang kelima adalah karakteristik fleksibel dan adaptif gitu ya. Jadi pemimpin itu harus bisa menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi yang berubah. Nah, ini contoh Tim Cook gitu ya, CEO Apple. Ini berhasil mempertahankan dominasi Eiffel dengan fokus pada inovasi berkelanjutan gitu ya. Jadi harus bisa fleksibel dan adaptif gitu ya, bisa sesuai dengan tren saat ini gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya sebenarnya ya. Harus bisa adaptif juga gitu ya, harus bisa menyesuaikan strateginya ya, berdasarkan kondisi gitu ya. Jadi pimpinan harus bisa menyesuaikan strategi berdasarkan kondisinya. Kondisinya sekarang seperti apa, kita harus bisa analisa gitu ya. Kita harus punya design thinkingnya gitu ya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga ini manajemen konflik dalam organisasi. Ya, konflik dalam organisasi mungkin tidak bisa dihindari juga ya karena adanya perbedaan pendapat gitu ya, ataupun kepentingan ataupun gaya kerja gitu. Namun jika dikelola dengan baik, ya konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi gitu. Nah, untuk strategi efektif untuk menyelesaikan konflik ini saya coba eh, rangkum ada 5 gitu ya. Pertama adalah pendekatan kolaboratif, ini win-win solution gitu ya. Jadi mencari solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak atau semua pihak gitu ya dengan komunikasi terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Justru itu malah konflik itu nggak selesai-selesai gitu. Jadi kita terbuka, kita pakai kepala dingin gitu ya. Dalam menyelesaikan masalah kita komunikasi terbuka aja. Nah contohnya ini dalam proyek pengembangan produk di Apple gitu ya. Ini perbedaan pendapat di antara tim desain dan teknik sering diselesaikan melalui diskusi bersama.
duduk bareng gitu ya, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik gitu, seperti itu. Terus yang kedua adalah mediasi oleh pihak ketiga. Jadi perlu adanya seorang mediator gitu ya. Jika konflik tidak bisa diselesaikan secara internal, ya seorang mediator dapat membantu mencari solusi yang adil. Jadi perlu mungkin wasit gitu ya, penengah gitu ya, penengah untuk eh, membantu mencari solusi yang adil gitu ya. Nah, mungkin dalam kasus konflik tenaga kerja gitu ya. Jadi perusahaan seringkali melibatkan HR sebagai mediator gitu ya. Terus yang ketiga adalah kompromi atau negosiasi gitu ya, negotiation. Ini strategi efektif gitu ya untuk menyelesaikan konflik. Jadi ya masing-masing pihak berusaha mencari kesepakatan dengan memberikan sedikit kelonggaran gitu dalam tuntunan mereka. Ya, contohnya ini dalam negosiasi antara manajemen dan serikat pekerja yang ingin mengenai kenaikan gaji biasanya. Nah, seringkali ditemukan titik tengah menjadi solusi yang terbaik gitu ya. Nah, terus yang keempat ini pendekatan menghindari konflik avoidance gitu ya. Jadi digunakan dalam situasi di mana eh, konflik kecil dan tidak perlu diperbesar ya dengan harapan konflik ini akan mereda gitu ya dengan sendirinya gitu ya. Ya, contohnya misalkan seorang manajer memilih untuk tidak terlibat dalam perdebatan kecil gitu ya antara anggota tim yang tidak berdampak signifikan pada kinerja timnya gitu ya. Jadi penting juga gitu kita pendekatan untuk menghindari konflik gitu. Jadi kita istilahnya mungkin cari aman mungkin ya. Kalau misalkan kita udah tahu nih, ini mungkin kalau misalkan kita ladenin, kita tanggapin, mungkin itu bakal menjadi konflik gitu. Nah, ini kita hindari aja gitu ya. Kita hindari aja hal-hal seperti itu gitu ya. Mending kita cari solusinya gitu ya. Misalkan ada masalah, kita langsung eh, cari solusinya gitu ya. Jangan kita memperbesar masalah itu menjadi konflik gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yang kelima, yang terakhir ini adalah menggunakan pendekatan kompetitif gitu ya. Win-loss approach. Nah, kadang-kadang mungkin diperlukan dalam situasi di mana keputusan harus diambil cepat dan tegas gitu ya. Nah, seperti dalam krisis perusahaan. Nah, contoh dalam situasi darurat ya, CEO mungkin harus mengambil keputusan sepihak tanpa diskusi panjang gitu ya. Ya, itu demi kepentingan perusahaan juga gitu ya, menggunakan kompetitif gitu ya. Mungkin situasinya diperlukan keputusan yang cepat, mungkin perusahaan itu sedang krisis gitu ya. Jadi eh, perlu pengambilan keputusan cepat untuk kepentingan perusahaan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari tiga soal itu, jadi budaya organisasi ini memainkan peran penting gitu ya dalam meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan gitu ya. Tadi contohnya gitu ya dari perusahaan seperti Apple, Dropbox, dan Netflix itu menunjukkan bagaimana budaya positif dalam dapat meningkatkan kinerja karyawannya gitu ya. Nah, terus kepemimpinan gitu ya. Kepemimpinan yang efektif harus seperti apa? Harus tadi visioner, komunikatif, terus empatik gitu ya, dan fleksibel atau adaptif gitu ya. Nah, ini untuk membangun tim yang solid gitu. Nah, kayak tadi seperti Elon Musk, Satya Nadella, seperti Howard Schultz gitu ya. Itu adalah contoh leader yang sukses dalam membangun organisasi yang inovatif dan produktif. Nah, terus manajemen konflik yang baik ini gimana? Ini manajemen konflik yang baik akan mencegah dampak negatif dalam organisasi. Nah, strategi seperti pendekatan kolaboratif, mediasi, terus tadi kompromi gitu ya. Ini dapat membantu menyelesaikan konflik secara efektif. Nah, jadi dengan budaya organisasi yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan manajemen konflik yang efektif, nah perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, gitu ya. Nah, mungkin itu ya terkait tiga soal yang saya coba paparkan. Semoga menjawab UAS untuk matkul perilaku organisasi. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.